Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nandika Hermawanto, NIM 190 5121485 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Oke, pengertian dari subnetting sendiri adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting sendiri adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagai host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Kenapa memerlukan subnetting? Karena menghasilkan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000, atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network yang memiliki host sebanyak 65.000 ataupun 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP/IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain in broadcast yang sama, yang berarti semua medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Tujuan dari subnetting sendiri adalah yang pertama, mengefisiensikan pengalamatan, misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 sampai 10 alamat yang tidak terpakai. Membagi suatu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Dan yang terakhir, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Nah, untuk percobaan ini kita diberikan skenario sebagai berikut. Nah, di sini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu lab 1 dan lab 2 dengan IP lab 1 yaitu 192.168.1.0 dan lab 2-nya 192.168.1.64. Dan ini adalah contoh dari skenario ini. Dua subnet di atas dihubungkan melalui sebuah router seperti gambar ini. Lalu dengan PC1, PC2, dan 3 menggunakan gateway. Namun PC3, 5, dan 6 tanpa menggunakan gateway. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Langsung saja kita ke aplikasinya. Di sini di routernya kita setting seperti ini. Untuk fast Ethernet 0 ini dia akan terhubung ke switch dia akan terhubung ke lab 1 dan IP address-nya sebagai berikut 192.168.1 dan .1.62. Untuk subnet max-nya yaitu 255 192.
Dan di sini kita akan harus mengaktifkan port statusnya. Defaultnya tadi itu off, jadi kita on kan terlebih dahulu. Lalu ke fast Ethernet 01, dia akan terhubung ke lab 2. Di sini IP address-nya yaitu 192.168.1.126. Dan di sini kita on kan juga seperti ini. Nah, lalu ke PC1, IP-nya yaitu seperti ini, 192.168.1.1, dan subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.62. Dia akan terhubung ke lab 1. Untuk PC2 sama seperti tadi, IP address-nya 192.168.1.2. Untuk untuk PC3 dia tidak menggunakan gateway. Ke PC4-nya, PC4 menggunakan IP sebagai berikut: 192.168.1.65. Subnet masknya yaitu 255.255.255.192, dan default gateway-nya yaitu 162. Untuk PC5 tidak menggunakan gateway. Begitu juga dengan PC6 tidak menggunakan gateway. Dan langkah selanjutnya kita akan mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita masuk ke mode simulation, lalu kita hati filter. Di sini kita akan mencek ini saja. Kalau kita kirimkan dari PC1 ke PC3, kita klik next. Dia akan mengirimkan ke lab 1 terlebih dahulu, ke switchernya, lalu diteruskan ke PC3. Dari PC3 dikembalikan lagi ke PC1. Selanjutnya kita akan mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC4. Begini, kita klik next. Dia akan mengirimkan melalui lab 1, diteruskan ke router seperti ini. Selanjutnya dia akan mengirimkan ke lab 2 menuju ke PC4 dan selesai. Dikembalikan ke lab 2, lalu ke router 1. Di sini dia akan mengembalikannya ke PC1 tadi. Dia akan kembali melalui lab 1 lalu ke PC1, dan prosesnya sukses. Next, selanjutnya kita akan mengirimkan dari PC2 ke PC simple PDU dari PC2 ke PC5 seperti ini. Lalu kita klik next. Nah, di sini dia gagal, dia tidak mengembalikan, dia tidak bisa mengembalikan balasan dari ini karena dia tidak memiliki gateway. Lihat. Selanjutnya ke tahap 4, kita akan mengirimkan dari PC3 ke PC6. Nah, di sini dia tidak bisa mengirimkan PDU-nya karena PC3 tidak memiliki gateway. Nah,
Soalnya untuk percobaan ketiga kita akan tracing dari PC1 ke PC3. Dari sini kita harus kembali ke mode real time terlebih dahulu, lalu kita lakukan tracing seperti ini. Di sini kita akan memasukkan format perintah tracing seperti ini menggunakan command prompt. Saya hapus dulu. Kita kembali ke mode real time, lalu kita tracing ke PC1 dari PC1 ke PC3. Masuk ke command prompt. Di sini kita masukkan komennya lecture. Kita masukkan IP. Di sini kita masukkan IP dari PC3 yaitu 192.168.1.3. Kita tekan enter. Dan ini hasil dari trace-nya. Selanjutnya kita akan tracing dari PC1 ke PC4. Masukkan komennya terlebih dahulu, tracer, masukkan IP PC4 192.168.1.65. Tekan enter. Dan inilah hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan tracing dari PC2 ke PC5. Saya tutup dulu PC2, command prompt, lalu kita masukkan komennya tracer, kita masukkan IP-nya PC5 jadi 192.168.1.66. kita enter dan ini adalah hasilnya. Di sini tracingnya tidak komplit karena PC5 tidak memiliki gateway, ya kan, request timeout. Selanjutnya dari PC3 kita akan tracing ke PC6. Kita masukkan komennya tracer, IP dari PC6 yaitu 192.168.1.66. Maaf, .67. Lalu kita tekan enter. Dan kita tunggu prosesnya. Nah, di sini dia akan request timeout karena dari PC3 dan PC6 dia tidak memiliki gateway, jadinya request timeout. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.